Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Misi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neng. Bagaimana kabar Bu Misi hari ini? Alhamdulillah, saya baik, Bu Neng. Tadi Bu Misi WA saya mau ngajak ngobrol nih. Ngobrol apa ya Bu Misi? Oh iya nih, Bu Neng, saya ini butuh teman untuk bercerita, Bu Neng. Baik, kita ngobrol gak terlalu lama lah ya, mungkin 10 sampai 15 menit. Ngomong-ngomong nih Bu Misi, apa yang mau Bu Misi bicarakan siang ini? Jadi begini, Bu Neng, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Neng tentang pembelajaran saya di kelas. Saya di kelas itu ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, khususnya ya, Bu Neng, khususnya pada pembelajaran matematika, materi perkalian. Saya kok merasa murid-murid saya itu kesulitan sekali ya Bu Neng dalam memahami materi perkalian. Padahal kan materi perkalian ini di kelas 2 ini menjadi dasar matematika di kelas berikutnya gitu Bu Neng. Oh, jadi Bu Misi saat ini mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi perkalian kepada murid di kelas 2. Begitu ya, Bu Misi? Ya, benar sekali Bu Neng. Rasanya kok saya kesulitan sekali gitu mengerjakan perkalian ini. Oke, Bu Misi, karena waktu kita ngobrol ini pendek, Bu Misi ingin mendapatkan apa dari diskusi atau percakapan kita kali ini? Ya, harapan saya dengan berdiskusi bersama Bu Neng, saya mendapatkan solusi atau hal-hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid yang tidak paham tentang perkalian ini, Bu Neng, begitu. Oke, berarti apa yang bisa dilakukan Bu Misi supaya murid-murid Bu Misi itu bisa memahami materi perkalian ini? Ya Bu Neng, supaya murid-murid saya itu dengan mudah paham tentang perkalian, saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan penjelasan tentang perkalian, saya menanyakan kepada anak-anak, apakah sudah paham atau belum tentang perkalian, dan mereka menjawab, "Sudah paham." Tapi ketika saya beri soal dan saya koreksi nilainya, hasilnya itu jelek-jelek Bu Neng. Padahal saya juga memberikan banyak contoh tentang cara mengerjakan perkalian, tapi anak-anak kok masih belum paham juga, seperti itu Bu Neng. Oh, begitu ya. Baik, Bu Misi. Menurut Bu Misi, anak-anak yang memahami perkalian itu yang seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya sih ya, anak-anak yang memahami perkalian itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan perkaliannya dari mengubah menjadi penjumlahan berulang, lalu menjumlahkan setiap angkanya dan mendapatkan hasil perkalian yang benar. Jadi mereka paham tahapan-tahapan dalam mengerjakan soal perkaliannya, seperti itu Bu Neng. Oke, jadi anak-anak paham tahapan-tahapan mengerjakan perkalian dari mengubahnya menjadi penjumlahan berulang ya. Menjumlahkannya dengan benar, hasil akhirnya benar. Begitu ya idealnya, Bu. Ya, ya, seperti itu idealnya Bu Neng. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10 begitu. Terus anak-anak yang belum paham sama sekali di level 1. Menurut Bu Misi nih, anak-anak di kelas Bu Misi berada di level berapa ya? Kalau saya amati nih, beragam sekali sih Bu Neng. Murid-murid saya di kelas 2 ini memahami perkaliannya. Ada yang menurut saya itu di level yang sama sekali belum paham bagaimana cara mengerjakan perkalian. Lalu ada juga sih yang di level 5 menurut saya yang bisa mengubah perkalian menjadi penjumlahan berulang. Tapi hasil penjumlahannya salah. Kalau dirata-ratakan menurut saya mereka kira-kira ada di poin 5 kali ya idealnya seperti itu, Bu Neng. Oke, menurut Bu Misi, murid-murid Bu Misi berada di level 5 untuk memahami tentang materi perkalian ini. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10, Bu Misi? Bisa jadi sih, Bu Neng, dengan hasil akhir perkalian dan dari menjumlahkan berulang itu yang benar, berarti murid-murid paham mereka bisa berada di level 10 seperti itu.
Menurut Bu Misi, apa yang bisa Bu Misi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Misi berada di level itu dalam memahami materi perkalian? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih, Bu Neng. Apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi perkalian ini? Saya ada beberapa ide juga sih, Bu Neng. Wah, ide apa itu, Bu? Jadi begini, Bu Neng, saat saya mengajar, kemarin hanya menggunakan metode ceramah, menulis, contoh mengerjakan perkalian, lalu murid-murid saya, beri soal untuk dikerjakan. Setelah saya, renungkan, usia murid-murid saya di kelas 2 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah jika menggunakan media konkret atau nyata gitu ya. Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Dalam menjelaskannya, mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran seperti kartun yang menjelaskan tentang perkalian. Lalu saya juga menggunakan benda konkret untuk penjumlahan berulangnya. Bisa menggunakan stik es krim, kelereng, batu, atau biji kacang ya seperti itu. Jadi bisa langsung dihitung oleh murid sendiri. Nah, setelah itu murid-murid memainkan game. Jadi seperti itu, Bu Neng. Wah, bagus itu Bu Misi. Kira-kira game apa yang akan dimainkan oleh Bu Misi? Saya di sini, ada game habiskan tentakelku. Nah, jadi, saya akan membuat soal-soal perkalian yang saya gunting-gunting dan saya tempelkan di gambar gurita gitu ya, menjadi tentakelnya. Nanti murid-murid akan mengambil satu kertas, soal dari tentakel itu dan mengerjakan perkaliannya menggunakan benda konkret seperti stik es krim, kelereng, batu, dan biji kacang tersebut. Jika sudah selesai mengerjakan, maka dibawa ke guru dan jika jawabannya benar, murid bisa ambil soal lagi di tentakel gurita itu. Rencana saya seperti itu sih, Bu Neng. Apa kira-kira ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Misi ini? Untuk ukuran keberhasilan dari rencana saya, ini murid-murid dapat mengerjakan soal perkalian dengan hasil yang benar. Seperti itu, Bu Neng. Baik Bu Misi, menurut Bu Misi, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Misi terapkan di dalam pembelajaran ini? Mungkin kendalanya saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran ini dan membutuhkan tempat yang luas supaya murid lebih leluasa dalam bermain game habiskan tentakelku ini. Menurut Bu Misi, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan? Dan solusi apa untuk kendala itu? Kalau menurut saya karena pembelajaran matematika itu masih 3 hari lagi, jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang sih, Bu Neng. Saya bisa menyusun dulu langkah-langkah pembelajarannya, menyiapkan media dan game-nya. Saya rasa cukup waktu untuk mempersiapkannya dan untuk tempat yang luas, rencana saya, kelas akan saya setting nih, Bu Neng, untuk meja, kursi dipinggirkan dulu dan ruang, lapang di tengah untuk murid-murid bisa mengerjakan game. Habiskan tentakelku dengan menghitung benda nyata yang disediakan. Baik, adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Misi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oh, saya akan berdiskusi dengan Bu Ari sebagai teman paralel saya di kelas 2A untuk rencana aksi saya ini dan pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi gitu dan Bu Ari juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami saling berkolaborasi seperti itu. Baik, kira-kira kapan nih Bu Misi mau menerapkannya di kelas? Saya akan menerapkannya itu di hari Kamis, Bu Neng. Baiklah Bu Misi, kita review sebentar ya hasil diskusi kita kali ini. Apa yang Bu Misi dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau diskusi kita kali ini? Tadi kan awalnya saya bingung ya Bu Neng tentang masalah murid-murid saya yang tidak paham tentang perkalian. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan siapkan untuk pembelajaran perkalian di kelas saya sampai murid-murid paham dengan menggunakan media konkret dan pembelajaran yang interaktif.
dan menyenangkan juga. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Ari, teman paralel saya. Saya merasa lebih bersemangat lagi nih, Bu Neng. Wah, keren nih Bu Misi. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya pengen dengar cerita tentang keseruan belajar perkalian di kelas Bu Misi. Dan jangan lupa hubungi saya kalau butuh support Bu Misi. Ya, boleh, boleh Bu Neng. Siap, siap. Terima kasih ya Bu Misi. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih juga Bu Neng. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam. Terima kasih.